Selamat datang kawan-kawan di channel Pada Mikir. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas letak perbedaan, persamaan, dan apa yang harus dilakukan antara skripsi dengan cinta. Apa persamaan daripada skripsi dan cinta? Satu, sama-sama dipikirkan. Kenapa sama-sama dipikirkan? Antara skripsi dan cinta itu memang betul-betul sama-sama dipikirkan. Satu, sama-sama dipikirkan untuk diperjuangkan. Anda butuh menjadi seorang sarjana dengan memiliki gelar, maka Anda harus memperjuangkan, Anda harus berpikir bagaimana cara memperjuangkan skripsi Anda. Begitupun dengan cinta. Anda ingin disayang, dicintai oleh seorang, maka Anda harus berpikir bagaimana berjuang untuk memperoleh cinta kekasih. Kedua, cinta itu cinta itu sama-sama dipikirkan, yang mana juga membutuhkan pengorbanan. Artinya, saudara berpikir untuk melakukan sebuah pengorbanan. Untuk dapat gelar sarjana, Anda berpikir keras dan berkorban keras agar bisa mendapatkan gelar. Seperti harus belajar mati-matian, kemudian harus membaca banyak, kemudian harus menerima semua coretan dospem, harus setiap hari pergi ke kampus, harus menunggu dari pagi sampai sore. Itu semua adalah pengorbanan yang harus Anda lakukan untuk memperoleh skripsi. Begitupun dengan cinta. Anda akan memikirkan untuk melakukan sebuah pengorbanan. Kalau perempuannya cantik, yang biasa shopping, yang biasa ke salon, maka Anda butuh biaya besar untuk kemudian berkorban agar kemudian perempuan itu mau menjadi kasihan, sehingga tidak ada yang kemudian menjadi problem ketika Anda berpikir bagaimana cara berkorban kepada kekasih Anda. Selanjutnya itu sama-sama dipikirkan yang berakhir pada melelahkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena skripsi kalau dipikir-pikir terus itu juga melelahkan. Skripsi dicoret terus itu membosankan. Skripsi di-cancel terus untuk kemudian mendapatkan bimbingan itu juga sama dengan cinta. Tidak pernah saling telepon itu melelahkan. Kemudian kelahi melulu juga itu sangat melelahkan. Apalagi kemudian bepergian jauh dan jarang sering telepon, itu sangat melelahkan batin. Selanjutnya, cinta dan skripsi itu sama-sama dipikirkan dan menjenuhkan. Ketika Anda menunggu dospem dari pagi sampai sore tidak hadir, kemudian Anda menunggu untuk perbaikan, Anda minta tanda tangan revisi misalnya, tapi berjanji jam 12 ternyata sampai jam 3 tidak ada yang hadir, maka itu sangat menjenuhkan. Begitupun dengan cinta. Ketika kemudian Anda sudah janjian ketemuan di sini tapi tidak kunjung datang dengan alasan yang bla bla bla, tapi Anda masih mau menunggu, itu juga menjenuhkan. Ketika cinta Anda tidak diterima juga menjenuhkan. Lama diterima menjenuhkan. Oleh karena itu, antara cinta dan skripsi sama-sama dipikirkan. Sama-sama dipikirkan untuk diperjuangkan, sama-sama dipikirkan yang berakhir pada melelahkan, sama-sama dipikirkan yang memang membutuhkan pengorbanan, sama-sama dipikirkan yang pada akhirnya juga menjenuhkan. Lantas apa perbedaan skripsi dengan cinta? Satu, cinta itu lebih mendominasi. Kenapa? Karena cinta itu masuk dalam ranah rasa. Kenapa perbedaan cinta dan skripsi itu adalah hanya persoalan perbedaan dominan? Kenapa cinta lebih dominan? Sebagai contoh, mahasiswa itu lebih khawatir kalau kekasihnya itu ngambek dibandingkan dospemnya marah. Kalau dospemnya marah, mahasiswa keluar dari kampus, nongkrong, ngopi, ngerokok, atau beli es krim, selesai. Karena itu semua masuk pada ranah logika. Meskipun beberapa persen itu akan masuk ke dalam ranah rasa, tapi secara umum itu akan masuk ke ranah logika. Tapi kalau perempuannya, kekasihnya yang ngambek, bisa-bisa tidak ketemu dospem. Kenapa? Psikologinya akan terganggu. Kemudian yang kedua, apa letak beda skripsi dengan cinta? Mahasiswa itu lebih menerima dimarahi kekasihnya dibanding dimarahi dospemnya. Jika dospemnya, dosen pembimbingnya itu marah, dia bisa cerita ke banyak orang. Ini dospemnya udah ditunggu lama, tahu-taunya nyoret. Ini bapaknya mengatakan jam segini, tahu-taunya tidak hadir, macam-macam.
seperti ada ketidakrelaan. Bagaimana kemudian jika kekasih yang marah? Dia tidak bisa berbuat apa. Dia akan menerima, dan bahkan tidak sedikit loh ya yang kemudian minta maaf, kemudian membelikan kekasihnya bunga, membelikan kekasihnya coklat dan segala macam. Hanya untuk kemudian menjaga perasaan kekasihnya. Selanjutnya, lebih stres diputusin kekasih dibanding coretan dospem. Kalau dicoret sama dospem, itu berpikirnya sebentar. Begitu keluar dari wilayah kampus, selesai. Meskipun ada sebagian orang yang memang baperan dengan itu, membawa itu karena ranah emosi. Tapi bagi kebanyakan orang, begitu selesai keluar kampus, selesai. Tapi begitu kekasihnya menelpon, maka sejenak marahan dospem itu bisa hilang. Tapi kalau misalnya diputusin kekasih, itu jauh lebih dipikirkan, jauh lebih membuat mahasiswa itu stres dibandingkan dicoret oleh dosen pembimbing. Keempat, mahasiswa itu lebih rela menunggu kasihnya shopping dibandingkan menunggu bimbingan dospem. Banyak mahasiswa mengatakan menunggu dospem itu sangat membosankan. Tetapi kalau mereka menunggu kasihnya atau duduk saja bersama kekasihnya dari pagi sampai sore, itu tidak menjenuhkan, tidak membosankan. Tapi kemudian kalau menunggu dosen pembimbing yang akan menentukan karir akademiknya, itu selalu dikesankan melelahkan. Selanjutnya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sebab cinta mengandung dopamin. Apa itu dopamin? Dopamin itu adalah sesuatu yang membuat Anda candu, Anda akan ketagihan dengan hal itu. Jadi berapapun harganya akan Anda beli karena rasa candu Anda. Seperti penghisap narkoba, gitu ya. Karena dia sudah candu, berapapun harganya, meskipun itu hanya seupil, gitu ya, seupil dengan harga 600.000, 700.000, mereka akan beli karena candu itu. Karena tubuhnya sudah tergantung dengan benda itu. Ketika mahasiswa sudah tergantung dengan cinta pada kekasihnya, maka itu akan mampu meluluh lantahkan logika mereka. Sehingga apapun kata logika itu akan selalu dinafikan oleh rasa mereka. Satu, kita akan bahas dia misteri. Sebab cinta mengandung dopamin. Dopamin itu sifatnya misteri. Nggak bisa Anda tebak. Sebagai contoh misalnya, jika Anda perempuan cantik dan orang bertemu Anda sudah ribuan orang, dan semua orang itu mengatakan cantik. Ketika ada salah satu orang mengatakan Anda cantik, maka otak Anda tidak akan merespon. Karena udah ribuan orang mengatakan Anda cantik. Tapi bagaimana jika satu orang mengatakan Anda itu perempuan jelek, bulat, hitam, kok misalnya begitu. Hal-hal itu akan membuat Anda marah. Kenapa? Karena kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang tadi tidak pernah Anda rekam dalam broka Anda. Yang terekam adalah Anda cantik, Anda perempuan yang baik, Anda perempuan yang super keren misalnya. Sehingga otak Anda tidak merespon hal-hal yang sifatnya baik. Tetapi ketika ada satu hal yang tidak baik masuk, maka otak Anda akan merespon. Dan disitulah dopamin itu akan bekerja. Dan dia akan menjadi misteri. Jika skripsi, dia tidak mengandung dopamin terlalu besar. Meskipun ada, tapi tidak besar. Dan tidak semua dosen pembimbing mampu melakukan itu. Sehingga mahasiswa kan lebih cepat. Kalau sama dosen ini gampang kok. Yang penting kita manut-manut saja, nanti beliau juga oke, bertemu juga kapan saja bisa. Kalau sama dosen ini enak kok, yang penting karena dia orangnya ramah, suka bercanda gitu. Tapi kalau cinta, itu Anda tidak bisa tebak. Nah, di sini letaknya kenapa kemudian cinta itu lebih dominan, kenapa cinta itu lebih banyak mengandung dopamin dibanding skripsi. Selanjutnya, karena cinta mengandung dopamin itu sering menafikan logika. Ketika dopamin itu bekerja, logika itu tidak akan mampu meyakinkan rasa untuk melakukan sesuatu. Cinta itu juga mampu mengganggu psikis. Artinya kalau dopamin itu lebih dominan dikuasai oleh rasa, maka itu akan secara tidak langsung itu mengganggu psikologi Anda. Nah, bagaimana solusinya agar kemudian cinta dan skripsi itu bisa berjalan bersama, bisa berjalan beriringan, bisa berjalan harmonis? Solusinya adalah cintailah skripsimu seperti kamu mencintai kekasihmu. Nah, jadi solusinya itu mencintai skripsi harus paralel dengan Anda mencintai kekasih Anda.
Karena dua-duanya mungkin menjadi prioritas. Selain kalau Anda mengacu ke rumah tangga, ke keluarga, maka, skripsi akan menjadi prioritas. Tapi di luar keluarga, Anda akan berurusan dengan rasa, maka cinta akan menjadi prioritas Anda. Lantas bagaimana menggabungkan yang di luar, di realitas luar Anda bersama rasa Anda dengan realitas dalam keluarga Anda bersama skripsi Anda? Maka mencintai skripsi harus sama porsinya seperti Anda mencintai kekasih Anda. Terima kasih, sudah menonton, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.